Oke, kita mulai dulu. Dibuka Zoom kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Di tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga tetap sehat dan Allah karuniakan kesehatan untuk kita sekeluarga tentunya, dan semangat baru. Semoga belajarnya juga tambah semangat lagi, ibadahnya juga tambah semangat lagi ya. Oke, meskipun kita belum bisa bersua secara langsung di sekolah, tetapi semoga semangat belajarnya, semangat ibadahnya tetap terjaga ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya, nanti hari ini kita akan belajar PAI, IPA, dan nanti akan ada Pak Adi ya, sedikit penjelasan tentang penjas. Oke, selamat bergabung. Untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa ditulis presensinya di partisipannya, nama kalian, sehingga bisa Bapak Ibu Guru presensi ya, dicatat absennya, lalu di-on-kan kameranya. Silahkan, yang kameranya belum on. Nah, sudahkah pada sholat duha pagi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah ya. Yang belum sholat duha nanti setelah acara ini selesai bisa ya. Silahkan nanti sholat duha terlebih dahulu. Setelah ini. Oke, untuk sholat 5 waktunya insya Allah 5 waktu ya, nggak ada yang bolong ya. Kelas 6, wah sudah paling besar di SDIT ya, insya Allah. Oke, lalu tugas-tugasnya, Bu Sari ingatkan, untuk yang masih punya rapelan tugas, atau mungkin ada tugas yang masih bolong 1, 2, silakan segera dikirimkan ke Bapak Ibu Guru pengampu mapelnya ya. Jika yang belum ke walasnya, silahkan segera disusulkan agar tugas-tugas BDR-nya tidak ada yang menumpuk di akhir nanti ya. Oke, jadi sebisa mungkin kerjakan tugas-tugas BDR-nya tepat waktu. Ya, mungkin sudah ada 31 ya yang bergabung. Saya persilakan dulu kepada Pak Adi. Monggo, mau menyampaikan kepada anak-anak kelas 6 Aqsa dan 6 Haromain. Cek, Pak Adi. Pak Adi, silakan. Oke,
terima kasih pada Bu Sari atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua kelas 6 Aqsa Haromain? Baik. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya, meskipun di musim yang seperti ini. Ya, jangan lupa makan, minum yang cukup, dan juga berolahraga. Oke, langsung saja Pak Adi mau menyampaikan perihal tugas penjas olahraga. Cukup mudah sekali ya. Pak Adi selalu memberikan tutorial via YouTube. Mengapa? Agar bisa dilihat ulang jika videonya nanti hilang kalau diunduh hanya video biasa. Nanti kan bisa ada berkasnya kalau di YouTube. Dan untuk tugasnya, nanti kalian mengumpulkannya Pak Adi biasalah. Dari waktu ke waktu insya Allah masih tetap kasih waktu 2 hari, nggak usah lama-lama. 2 hari itu pun ya udah cukup lama lah. 2 kali 24 jam ya cukup, tapi mau ngirim jam 12 malam ya boleh, tapi Pak Adi balesinya ya besok pagi karena udah tidur. Terus kemudian kalau perihal alat misalkan ada yang saya tanyakan, Pak Adi aku nggak punya bola basket, santai, pakai bola plastik boleh, pakai bolanya adik boleh yang plastik atau bundar kayak gitu boleh. Pakai bola kasti boleh, mau pakai kertas koran kalian bentuk gulung-gulung seperti apa itu yang dulu kalian mainan cim-ciman kayak Mas Fadil dan teman-teman boleh. Cim-ciman tahu ya Mbak Nisa cim-ciman? Ya sama mas-mas yang lain cim-ciman boleh. Kalau alat nggak usah kalian pikirkan Pak nggak punya alat, santai saja Pak. Kalau mau beli bola di sana jauh, nggak usah beli. Seadanya saja. Untuk waktu pengiriman 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari ya kontraknya sama seperti Bu Sari Pak Arifin ya nilainya sedikit berkurang lah, tidak maksimal seperti teman-teman yang on time ya. Lupa nggak apa-apa, lupa wajar. Kalau sakit japri aja ke Pak Adi. Pak Adi lagi kurang enak badan. Pak Adi lagi takziah, Pak Adi sedang pergi ke mana gitu. Nanti oke. Bisa disusulkan. Kalau ya misalkan lupa atau belum terkirim ya tidak ada japri izin ya berkurang lah nilainya. Itu kalau seminggu. Gimana kalau lupa seterusnya? Waduh gawat ini kalau lupa seterusnya ngerapel nanti yang pusing ya kalian sendiri ya. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun ngerapel, wah banyak itu nanti. Nanti lupa. Ya. Ya, mungkin itu saja yang Pak disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya Pak mau tanya. Nah, ada yang tanya? Mas-mas, Mbak-mbak? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, nggak ada. Yakin bisa? Oke. Ya. Mungkin silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Mumpung ada Pak Adi ini. Pak Adi, gimana kalau saya prakteknya di sekolahan? Karena nggak punya alat, mau sekalian sepedana, bosan di rumah, boleh. Yang penting izin sama orang tua di rumah. Kalau nggak boleh sama orang tua jangan ke sini. Besok ya, habis PPKM, boleh ya ke sini. Pak, praktek di sini aja ya, sekolah. Boleh. Boleh ya, Bu Sari? Boleh. Boleh. Yang penting ada japrinya. Pak, mau di sekolah aja? Ya, boleh. Siap. Oke, kemungkinan hanya itu saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Sari dan Pak Arifin. Monggo, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi.
Oke, jadi untuk tugasnya insya Allah cukup jelas ya, nggak ada pertanyaan. Oke, jadi segera dikirimkan saja tugasnya. Oke, jika mungkin masih ada yang belum jelas, bisa japri ke Pak Adi ya. Oke, selanjutnya Pak Miski, PAI, monggo. Silahkan Pak Miski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak kelas? Anak-anak sekalian, kelas 6 Aqsa dan Haramain. Baik. Alhamdulillah. Ini maaf, kadang videonya ini nggak terlihat karena posisi di rumah. Jadi, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu sekalipun hanya melalui Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk belajar. Allahumma amin. Baik, anak-anak kelas 6. Langsung masuk ke materi PAI ya. Nah, materi PAI itu adalah tentang kode dan kodar. Nah, suara Pak Miski terdengar jelas nggak ini, Mas, Mbak? Terdengar. Alhamdulillah terdengar. Nah, pada materi yang lalu tentang kode dan kodar, ya, adalah salah satu rukun iman. Yang keberapa, Nana? Rukun iman atau rukun Islam? Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada yang jawab. Lupa. Iman ke-6. Nah, rukun Nasib, benar. yang kelima. Yang keenam itu iman pada hari kiamat. Nah, itu. Jadi merupakan salah satu rukun iman. Nah, yang harus kita imani. Kemarin tentang kode dan kodar, ya. Pengertiannya banyak yang terbalik-balik, ya. Harus pengertian itu harus benar-benar dipahami. Nah, kemarin ada Miski sampaikan tentang pembahasannya kode dan kodar. Nah, langsung saja ke pembahasan supaya kita bisa membedakan mana itu kode dan mana itu kodar, ya. Jadi kodar itu, ya, kode dan kodar itu tidak bisa terpisahkan. Keduanya saling berkaitan. Nah, adanya kodar adalah karena ada kodok. Nah, contoh kemarin pembahasannya adalah misalnya kita meletakkan gelas di atas meja. Nah, gelas itu kalau kita meletakkannya terlalu ke pinggir akan apa? Akan jatuh. Misalnya begitu. Nah, kejadian kalau jatuh maka akan pecah berkeping ke keping. Nah, itulah namanya kodar. Nah, udah berkeping-keping itu kodar. Menjadi takdir namanya. Nah, berkeping-kepingnya itu masih bisa dirubah atau tidak? Nggak bisa ya, karena udah berkeping-keping, nggak bisa dirubah lagi. Nah, kemudian ketika kita meletakkan gelas di atas meja agar tidak terlalu ke pinggir,
itu masih dirubah, masih bisa diubah nggak? Halo? Masih. Masih ya. Agar tidak jatuh, maka gelas ini di agak ke tengah, misalnya begitu. Nah, itu ya. Contoh kecil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kan? Nah, nanti enggak kebanyakan waktunya habis. Nah, oke. Kita berlanjut ke materi materi yang akan datang atau materi besok. Materi besok ini adalah ada kisah. Pak Miska akan sampaikan kisah seorang penjual tape, ya. Namanya Pak Bejo. Nah, kisah seorang penjual tape ini, ya, dia selalu berangkat ke pasar, ya, setiap hari karena jaraknya yang jauh, ya. Jaraknya jauh, jadi beliau ini tinggalnya di seberang gunung. Kalau ke pasar harus melewati persawahan, jadinya jauh sekali. Nah, Bapak ini setiap berjualan hasilnya selalu disisihkan untuk sedekah dan disisihkan juga untuk ditabung untuk berangkat haji. Nah, gitu ceritanya. Ya. Kemudian suatu hari karena musim hujan, Bapak penjual tape ini berangkat ke pasar. Hujan, jalannya licin, ya, melewati persawahan. Tiba dia terus tumpah ke sawah dan apa kira-kira kena lumpur. Tapenya jadi kena lumpur dan akhirnya tidak layak untuk dijual. Nah, kemudian Pak Bejo memutuskan untuk kembali ke rumah, tidak jadi jualan. Nah, akhirnya ya qadarullah, Pak Bejo akhirnya pulang dan sampai di rumah. Sampai di rumah Pak Bejo bertemu dengan tetangganya, namanya Pak Rosid. Nah, ini diceritakan kembali kan oleh Pak Rosid ini. Nah, akhirnya Pak Rosid ini tersenyum melihat Pak Bejo pulang ke rumah ini. Ya, Pak Bejo heran juga, tidak jadi jualan, tidak jadi dapat hasil, malah Pak Rosid merasa senang. Nih. Kenapa? Pak Bejo ya heran loh. Pak Rosid ini melihat saya kok malah bahagia tidak jualan hari ini. Padahal kan harusnya tidak begitu. Aku kepleset di sawah dan tape-tapeku rusak. Nah, itu Pak Bejo bilang begitu. Nah, Pak Rosid mengatakan, nah, aku senang melihatmu hari ini tidak terjual sama yang lain. Nah, ketahuilah ada kabar bahwa angkot yang biasanya angkot tumpangi itu tergelincir ke jurang. Nah, dan penumpangnya kritis dan ada orang yang meninggal. Nah, begitu ceritanya. Nah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, begitu. Engkau menyelamatkan aku hari ini, kata Pak Bejo dengan penuh
syukur. Nah, itu kisahnya. Masih banyak kisah-kisah nyata yang lain ya. Ini salah satu kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Kira-kira apa Mas, Mbak? Hikmahnya. Ya, sebutkan. 1, 2, 3. Ada yang bisa? Tinggal semuanya. Hikmahnya ya, tadi Pak Bejo menyaksikan hasil jualannya untuk bersedekah. Kah. Bersedekah. Nah, bersedekah itu sangat besar sekali fadilahnya atau manfaatnya. Kalau bahasa Arabnya disebut fadilah. Nah, bersedekah salah satunya adalah bisa menghindarkan kita dari apa? Bala. Bala itu apa? Bala itu bisa berupa bencana, berupa halangan, apa saja. Nah, itu yang namanya bala. Sedekah bisa menghindarkan diri kita dari bencana, misalnya begitu. Nah, kita, yang sebagian besar ya kita berkecukupan, maka banyaklah bersedekah. Itu salah satu hikmahnya bersedekah. Jadi kita terhindar dari halangan, dari bencana, dari kecelakaan dan sebagainya. Nah, banyak sekali yang bisa menghindarkan kita dari kecelakaan. Ya. Nah, yang jelas para masalah misalnya, yang satu tadi bersedekah, sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat perlindungan misalnya, itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Nah, siapa saja yang hendaknya kita sedekahi? Siapa Mas, Mbak? Apa? Panti asuhan. Siapa saja? Nah, ya, misalnya orang yang kurang mampu itu kita sedekahi, itu pasti ya. Tetangga bisa, saudara bisa, ya. Kan lebih utama bila kita bersedekah pada saudara kita. Kemudian kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, ya siapa saja. Ya misalnya Guru. Nah, guru. Bapak ibu guru nggak sedekah ya, tapi itu biasanya. Murid yang berbakti. Kalau kita ini biasanya kita kalau di rumah itu ya biasanya saya ngaji ke tempat Pak Kiai misalnya. Nah itu kita kadang ya kita pengertian membawakan sedekah berupa apa saja ya, terserah, tidak harus berupa uang. Nah itu tentang sedekah. Nah selanjutnya ada yang ditanyakan tidak ini? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Oke. Demikian ya, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak di lain kali ya. Ini sedikit sekali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada salam maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk Pak Miski yang sudah mereview pembelajaran PAI pekan kemarin ya tentang kodok dan kodar dan sedikit tadinya menyampaikan tentang cerita yang syarat dengan hikmah nggih. Nggih, terima kasih Pak Miski. Selanjutnya nanti setelah ini akan ada kita membahas dan belajar IPA. Tapi sebelumnya Bu Sari ingatkan untuk Zoom ya, peraturan Zoom kita Bu Sari ingatkan lagi, silahkan untuk di Zoom ini kita hanya membahas tentang pembelajaran ya. Jadi dimohon pertama kameranya di-on-kan. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan menyampaikan pertanyaannya. Jika Bapak Ibu guru ada yang bertanya, silahkan bisa interaktif untuk menjawab. Dan dilarang mencet ya, chat apapun di Zoom ini yang di luar pembelajaran. Oke, jika berkepentingan ingin berkomunikasi dengan teman-temannya, silahkan bisa japri lewat WA. Jadi jangan chat di Zoom ini, oke? Ya, itu ya. Siapa itu tadi yang ngechat itu? Oh itu, wah cak akso kabeh gitu ya. Itu ya, jadi mohon kalau yang mau chat di Zoom itu yang berkaitan dengan pembelajaran ya, sehingga chatnya nanti biar tidak menumpuk. Jika ingin berkomunikasi dengan temannya, silahkan japri saja temannya ya. Oke. Ya, selanjutnya sebelum ke Pak Arifin, Bu Sari mengingatkan ini proyek kita masih di meneliti ya. Jadi kita meneliti berbagai macam perkembangbiakan yang kali ini baru tumbuhan ya, tidak ada hewan. Nah, belum selesai, baru akan kita awali belajarnya, tapi kita sudah tahu bahwa ternyata yang harus kita pelajari dari semua ciptaan Allah itu benar-benar sangat banyak sekali ya. Tumbuhannya itu bermacam-macam, ternyata berkembang biaknya tumbuhnya itu juga dengan cara yang berbagai macam ya, tidak hanya satu saja, tapi ada yang dengan tunas, ada yang dengan geragi dan sebagainya. Ternyata banyak yang harus kita pelajari ya. Dan itu kalau di Al-Qur'an itu kan juga memang Allah memerintahkan kita tuh ternyata untuk belajar ya. Itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 43. Jadi kita tuh diminta di situ untuk belajar. Jadi bagaimana akhirnya belajar itu memang itu sebuah ibadah. Karena itu tadi ini ada dituntunkan dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dilihat Al-Qur'annya, Quran surat An-Nahl ayat 43. Jadi memang perintah untuk belajar, untuk bertanya kepada orang yang berilmu, itu kan sama dengan belajar ya. Itu ternyata juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai ada di pikiran kalian belajar itu hanya untuk menyelesaikan tugas BDR. Nah, itu ya. Belajar tidak hanya sekedar itu, ben aku oleh biji biar dapat nilai dari Bapak Ibu guru, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana akhirnya perintah belajar itu ternyata juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, ini dianjurkan oleh agama kita ya. Bagaimana akhirnya agama kita tambah meyakini bahwa Islam itu sangat sempurna ya, mengatur semuanya, tidak hanya disuruh untuk beribadah, tidak hanya disuruh untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi bahkan belajar pun juga diperintahkan dalam Al-Qur'an itu ya, dalam kitab suci kita. Jadi bagaimana akhirnya belajar itu akhirnya akan bernilai ibadah juga karena menjalankan dari syariat agama kita gitu ya. Jadi mulailah dihapus itu ya, bahwa belajar itu hanya untuk mengerjakan tugas-tugas BDR biar dapat nilai, tidak gitu ya. Jadi sekali lagi harus tetap rajin belajar. Alangkah baiknya karena kalian juga sudah besar, sudah kelas 6, belajar itu jangan karena ada tugas ya, tapi sudah menjadi sebuah kesadaran bahwa belajar ini adalah sebuah kebutuhan untukku, bahwa ini sebagian dari ibadah. Kenapa? Kayak tadi seperti yang Bu Sari sampaikan, karena ini juga anjuran dalam agama kita, terdapat di dalam Al-Qur'an gitu ya, menuntut ilmu pengetahuan, belajar itu ada ya. Itu lalu nanti setelah kita
dijelaskan oleh Pak Arifin, berbagai macam jenis perkembangbiakan hewan tumbuhan. Nanti akan kita sama ya kayak kemarin ya, bagaimana kita semakin mengagumi ciptaan Allah ya. Allah itu sangat-sangat luar biasa, benar-benar maha besar, maha segalanya ya, sampai berbagai macam hewan tumbuhan berbeda-beda jenis perkembangbiakannya ya, itu kan sangat luar biasa sekali. Bayangkan kalau manusia kira-kira bisa tidak gitu ya. Jadi kita biasakan setelah kita melihat semua kebesaran Allah, jangan lupa kalimat dzikir yang akhirnya akan selalu membasahi lisan-lisan kita. Dikurangi akhirnya kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik ya. Kemarin sudah pernah Bu Sari bahas. Jadi kalau kita melihat atau mendengar bukti kebesaran Allah, maka kita baiknya untuk berzikir, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, dan lain sebagainya. Dikurangi kata-kata yang malah tidak baik ya, atau kata-kata kasar yang lainnya. Mungkin itu gaul gitu ya, mungkin itu gaul, tapi itu kan sebenarnya itu bukan ajaran agama kita. Ajaran agama kita bagaimana saat kita melihat sebuah keagungan Allah, kebesaran Allah, itu kalimat zikir itu yang harusnya terucap dalam lisan-lisan kita. Oke. Mungkin itu saja dulu. Lanjut ke Pak Arifin, langsung ke pembahasan IPA ya, tentang perkembangbiakan. Monggo kepada Pak Arifin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Baik, Semuanya sehat? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat. Ya, seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, tetap jaga kesehatan kita karena kondisi perubahan cuaca kali ini memang cukup lumayan agak dingin terus panas, sehingga badan kita harus kita jaga. Baik, anak-anak, Pak Arifin mau tanya, di sekitar rumah kalian apakah ada pohon pisang? Ya, Ada pohon pisang ya? Bagaimana caranya pohon pisang tadi itu bisa bertambah banyak di sekitar rumah kalian itu? Yang tadinya pohonnya cuma satu, kok bisa jadi semakin banyak? Terus tunas, tumbuh pohonnya yang kecil-kecil itu bagaimana? tunas. Tunas. Ada tunasnya. Nah, tunas itu salah satu dari hasil perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Seperti apa penjelasannya? Silakan disimak dengan baik penjelasan dari Pak Arifin ya. Nah, Pak Arifin akan membagikan layar seperti biasanya. Share screen. Sudah kelihatan belum ya? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Kelihatan nggak ini anak-anak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Perkembangbiakan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Di layar kalian ada tulisan perkembangbiakan generatif nggak? Ada. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Kelihatan ya anak-anak tulisannya? Kelihatan. Oke. Seperti apa perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu? Apa perbedaannya? Nah, kita akan melihat di slide berikutnya. Perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah generatif, yang kedua adalah vegetatif. Pakai V ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Ya.
Nah, kalau pada tumbuhan itu sering disebut penyerbukan. Nah, itu ya. Kalau perkembangbiakan generatif yang secara kawin tadi itu hasilnya adalah biji. Maka tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan biji itu melakukan perkembangbiakan secara generatif atau secara alami. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Kalau tadi itu secara kawin, kalau yang vegetatif itu secara kawin. Layarnya kelihatan nggak ya, anak-anak? Kelihatan. Kursor Pak Arifin gerak-gerak ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu terbagi dua anak-anak yang tidak kawin itu. Yang pertama adalah secara alami, yang kedua adalah secara buatan. Seperti apa penjelasannya? Kita lihat berikutnya. Nah, perkembangbiakan generatif yang secara kawin itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Alat kelamin jantan itu disebut benang sari. Diingat-ingat, alat kelamin jantan itu disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina itu putik. Diingat-ingat ya. Kemudian di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Nah, ini. Kita lihat bagian-bagian bunga. Di manakah sih yang disebut putik? Di mana yang disebut benang sari? Nah, kita lihat. Nih. Oke. Kita lihat bagian-bagian bunga dulu. Bagian bunga itu yaitu yang pertama adalah tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putih. Di mana bagian-bagiannya bisa kita lihat? Yang paling bawah itu adalah tangkai bunga. Tangkai bunga yang paling bawah ini. Yang berikutnya, yang di atasnya tangkai bunga agak lebar, ini disebut dasar bunga. Kelihatan ya kursornya? Kelihatan. Berikutnya ada kelopak. Kelopak ini kalau bunganya masih berbentuk kuncup, belum mekar, itu akan membungkus bunga. Kelopak ini adalah fungsinya untuk membungkus bunga, melindungi bunga sebelum mekar. Yang berikutnya di dalam sini itu adalah bakal biji, calon menjadi biji. Yang berikutnya, yang bagian tengah ini adalah tangkai putiknya, tangkai putik. Kemudian yang bagian atas itu adalah kepala putiknya, kepala putik. Kemudian yang di sampingnya putik, yang agak panjang ini disebut, yang paling atas disebut kepala sari. Keseluruhannya ya disebut benang sari. Nah, bagian bunganya ini yang kita sering lihat indah, berwarna-warni ini disebut mahkota. Gitu ya. Oke, berikutnya penyerbukan. Tadi kan sudah Pak Arif menjelaskan di awal kalau perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin itu disebut penyerbukan. Nah, kalau penyerbukan itu proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, serbuk sari tadi jantan, kemudian ketemu dengan betina, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kalau dalam perkembangbiakan tumbuhan disebut penyerbukan, istilahnya penyerbukan. Itu ya, penyerbukan adalah jatuhnya atau bertemunya serbuk sari atau benang sari tadi dan kepala putik. Nah, serbuk sari masuk melalui tangkai putik. Kemudian
akan menjadi bakal buah dan akhirnya menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, tumbuh buah dan biji. Kemudian tumbuhan baru. Kemudian menghasilkan tumbuhan baru. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Halo, kenapa? Maaf ya Pak, aku terlambat. Oh ya, ya udah. Oke, Mas Fafa ya ini. Yes. Oke, Mas Fafa bisa melihat layar yang Pak Arifin tampilkan di Zoom ini? Iya. Oke, kalau begitu Mas Fafa yuk perhatikan penjelasan dari Pak Arifin ya. Ya ini lagi perhatian sekarang. Mantap, sip. Sekarang perhatikan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam penyerbukan. Nah, penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri, ya atau disebut autogami. Kemudian penyerbukan tetangga atau disebut geitonogami. Yang berikutnya penyerbukan silang, alogami. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, keempat ini memiliki penjelasan masing-masing. Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga, ya, serbuk sari jatuh ke kepala putik itu masih dalam satu bunga. Itu penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Jadi kan kita masih sering melihat ya, ada dalam satu pohon itu ada beberapa bunga. Nah, itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Oke. Yang berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih satu jenis. Nah, contohnya bunga sepatu ada tumbuhan ada 2 bunga sepatu. Kemudian serbuk sari di bunga yang pertama jatuh ke putik di bunga yang kedua. Jadi masih satu jenis tapi beda tumbuhannya. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain, berbeda jenis atau varietasnya. Jadi misalnya bunga sepatu, serbuk sarinya jatuh ke bunga mawar, itu kan beda jenisnya. Itu disebut penyerbukan bastar. Kalau ilustrasinya, perhatikan gambar ini dan perhatikan kursor Pak Arifin. Kalau penyerbukan sendiri itu dalam satu bunga ini. Ya. Kalau penyerbukan silang itu antar bunga dan beda tumbuhan. Bunga yang ini, tumbuhan yang pertama, ke bunga yang ini, tumbuhan kedua. Itu silang. Kalau tetangga, itu antar bunga, tapi masih satu tumbuhan. Contohnya ini, bunga yang ini, serbuk sarinya jatuh ke bunga yang di sini. Ini masih satu tumbuhan. Kalau bastar, itu serbuk sari dari bunga ini jatuh ke bunga mawar ini. Jadi beda jenisnya. Oke. Nah, penyerbukan yang alami itu dapat terjadi melalui bantuan. Yang pertama angin. Dengan adanya angin menggerakkan tumbuhan atau bunga tadi sehingga terjadi gerakan dan
benang sari tadi jatuh ke putik. Yang berikutnya hewan. Hewan yang sering membantu tumbuhan ini adalah lebah, serangga-serangga itu. Yang berikutnya adalah manusia. Nah, manusia bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan seperti pohon salak dan lain sebagainya, itu biasanya dibantu oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tidak kawin dan tanpa bantuan manusia. Nah, kita akan membahas cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah membelah diri, yang kedua adalah spora, yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, yang ketujuh geragi atau stolon, dan yang ke-8 adalah tunas. Nah, kita langsung bahas membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Contohnya pada ganggang hijau. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Yang berikutnya spora. Terjadi pada tumbuhan paku-pakuan, misalnya suplir. Di bagian belakang daun terdapat bagian bulat yang disebut kotak spora atau sporangium. Kotak spora atau sporangium, nama lainnya. Di dalam kotak spora terdapat spora. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat di sekeliling rumah kalian ada tumbuh-tumbuhan terus ada kayak bintik-bintik hitam ini. Nah, ini adalah spora. Yang membungkus ini adalah kotak sporanya atau nama lainnya adalah sporangium. Nah, spora itu yang bintik-bintik hitam ini di belakang daun. Yang berikutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal yaitu batang yang terdapat di dalam tanah. Batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Kemudian batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas. Nah, kalian kalau melihat jahe, kunyit, lengkuas itu adalah salah satu contoh perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Yang berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Nah, kalau kita masak-masak sering menggunakan ini. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Yang berikutnya adalah umbi batang. Kayak apa, Pak? Ya, kita perhatikan dulu penjelasan dari Pak Rifin. Umbi batang. Umbi batang adalah batang, ya. Batang tumbuhan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang dan ketela rambat.
Ini adalah umbi batang. Nah, ini ya kentang yang sering kita lihat. Ini adalah batang. Terus tumbuhan itu menyimpan cadangannya di dalam batang ini sehingga menjadi besar dan kita namai perkembangbiakan pada kentang ini dengan umbi batang. Oh Pak, kok sekarang lebih jelas Pak. Oh ya, udah jelas. Oke. Yang berikutnya adalah umbi akar, yaitu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Nah, kayak umbi batang tadi ya, menyimpan cadangannya di batang, kalau ini di akar. Contohnya adalah bunga dahlia dan wortel. Singkong juga termasuk umbi akar. Ada image-nya nggak Pak? Nah, gambarnya ini Mas Fafa. Nah, terima kasih buat image-nya. Oh ya, sama-sama Mas. Oke, yang berikutnya adalah geragi atau stolon. Geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar. Batang ya ini, yang tumbuh menjalar. Karena kadang-kadang bisa dikira itu akar. Contohnya adalah tanaman arbei dan rumput teki. Kemudian pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini ya anak-anak. Jadi kalau ini gambar tumbuhan stroberi ya. Jadi tumbuhannya ini, terus yang bawah ini akar sesuai dengan kursor Pak Arifin ya. Terus ini batang menjalar ke samping. Menjalar ke samping. Nah, kemudian muncul tumbuhan baru ke samping ini dan yang ke bawah ini adalah akar. Ini adalah geragi atau stolon. Nah, ini ya. Yang berikutnya adalah tunas. Kita sering menjumpai ya pada pohon pisang, tunas. Nah, tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal itu yang bawah ya. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Ya, rumpun kayak kelompok-kelompok itu. Berkelompok. Contohnya adalah pisang dan bambu. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ini contohnya. Gambar ini enggak sampai bawah, tapi kalau kalian lihat langsung mungkin di daerah rumah kalian, sekitar rumah kalian ada pohon-pohon bambu, kalian lihat di paling bawahnya itu biasanya ada muncul tumbuhan kecil, lancip. Itu adalah tunasnya. Nah, ini tunas bambu. Rebung. Nah, ternyata tunas itu ada dua jenis. Tunas yang biasa sama tunas adventif. Nah, ini penjelasannya. Akan tetapi ada pula tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan akar. Jadi tunasnya itu munculnya di daun, tidak di batang dan tidak di dalam tanah. Nah, tunas itu disebut tunas adventif. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif adalah cocor bebek dan sukun. Nah, kalian kalau melihat daun cocor bebek itu biasanya muncul tunas-tunas kecil di pinggirnya. Nah, ini agak nggak jelas gambarnya, tapi ini yang ada kursornya Pak Arifin ini adalah tunas dari cocor bebek. Nah, itu tadi berkaitan dengan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa kawin tapi masih alami. Alami tadi bisa buat bantuan angin dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Nah, ini karena
dibuat oleh manusia. Perkembangbiakan tanpa kawin dan dibuat oleh manusia. Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah cangkok, dicangkok. Kemudian stek. Yang ketiga adalah sambung atau enten. Yang keempat adalah tempel atau okulasi. Yang kelima merunduk. Dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Oke, yang pertama kita bahas adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Jadi batang itu dibuat ada akarnya. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, bagian kulit cabang dibuang, kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Jadi kalau udah ada akarnya, dipotong kemudian ditanam di tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium atau berkayu. Berkayu ya, berkambium itu berkayu. Contohnya tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Oke. Yang berikutnya, ini adalah contoh mencangkok. Yang pertama adalah batangnya seperti ini, terus kayak dikupas ini, terus dibungkus, kita kasih air juga, terus lama-lama akan muncul akarnya. Kalau udah muncul akar, yang bagian ada kursornya ini dipotong. Karena sudah ada akarnya, kita tanam di tanah. Oke, yang berikutnya adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Jadi tumbuhan tadi dipotong, terus langsung ditancapkan ke dalam tanah. Nanti sudah tumbuh sendiri. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat distek. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat distek adalah singkong, mawar, dan tumbuhan lidah mertua. Singkong itu ya, jadi batangnya langsung kita potong terus kita tancapkan ke dalam tanah sudah tumbuh sendiri. Singkong dapat distek bagian batangnya. Ya. Mawar dapat distek di bagian tangkainya. Lidah mertua distek bagian daunnya. Yang paling tinggi itu kan daunnya ya, tinggi-tinggi itu lidah mertua. Nah ini pada singkong kita potong langsung kita tancapkan ke dalam tanah. Terus kita rawat, kita siram dan lain sebagainya. Kemudian teknik sambung. Ya, vegetatif buatan itu dengan teknik sambung atau enten. Enten ya. Kemudian yaitu menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Tumbuhan akar kuat ditambah produktivitas tinggi akan menghasilkan tumbuhan akar kuat dan produktivitas tinggi. Jadi ada tumbuhan yang memiliki akar kuat, terus ada tumbuhan lain yang memiliki produktivitas tinggi, terus digabung. Nanti hasilnya anaknya yang tumbuh baru itu akan menjadi tumbuhan memiliki akar kuat dan produktivitas tinggi. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang satu keluarga. Jadi satu jenis ya, nggak bisa beda jenis. Contohnya adalah tomat dengan terung. Nah, caranya seperti ini. Kita potong seperti kursor ini, terus kita apa namanya ini? Kita kayak kupas, tapi jangan keseluruhannya. Terus ada tumbuhan lainnya, kita siapkan, kita kupas juga ujungnya, terus kita tancapkan seperti ini.
antara dua tumbuhan kita tancapkan, terus kita tali. Setelah itu kita rawat, kita siram dan lain sebagainya, nanti akan menghasilkan tumbuhan yang berkualitas tinggi. Yang berikutnya adalah teknik tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang kuat. Jadi yang ditempeli itu yang kuat. Tempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Biasanya ini untuk keindahan. Ada tumbuhan atau pohon bougainville, biar bunganya itu berbagai macam warna, bisa menggunakan teknik tempel ini. Dari yang bunga putih, bunga yang merah, bunga yang pink, nanti digabung. Contohnya okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Tumbuhan tersebut akan terlihat lebih indah karena bunganya berwarna-warni. Nah, ini. Nah, kita kupas sedikit, terus kita siapkan dari tumbuhan yang lainnya yang memiliki warna bunga berbeda, terus kita tempel seperti ini. Terus kita rawat, siram dengan seterusnya. Kemudian adalah teknik merunduk. Nah, merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya RBI, apel, stroberi. Ya, RBI tadi secara alami tadi bisa menggunakan geragi, tapi secara bantuan manusia bisa juga dengan cara merunduk. Karena batangnya tadi bisa tumbuh tumbuhan baru. Kalau kita tancapkan ke dalam tanah, ini ya, batang yang sudah naik ke atas, kita turunkan, terus kita pendam ke dalam tanah, terus nanti di sini akan muncul tumbuhan baru. Nah, oke. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dengan mengambil suatu bagian akar atau bagian lainnya. Nah, ini jarang kita dapati, sebagai wawasan aja seperti ini. Oke. Mengingat waktunya bisa. Oh ya. Ini tadi penjelasan berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan cara buatan. Terus tadi juga kita belajar mengenai generatif dan vegetatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Kita akan membahas soal yang Pak Arifin bagikan tadi atau kemarin. Coba lihat. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan belum, Bu? Belum. Oh ya, mungkin tak stop dulu. Sekarang Pak Arifin bagikan soalnya. Siapkan buku tulis kalian. Udah kelihatan belum? Oh ya. Siapkan buku tulis kalian. Terus nanti silakan langsung ditulis nomor 1 langsung jawabannya. Misal nomor 1 A atau B atau C dan seterusnya kayak gitu. Kita bahas bersama-sama. Ya, langsung aja. Kemudian nanti kalau sudah dijawab, terus difoto dan dikirimkan ke wali kelas ya, tetap dikirimkan. Jangan sampai sudah mengerjakan waktu Zoom kali ini, tapi malah tidak dikirimkan ke wali kelas. Nanti tetap tidak dinilai. Baik, yang pertama. Alat kelamin jantan pada bunga adalah, yuk siapa yang mau jawab? Jantan tadi apa? Benang sari. Benang sari. Benang sari, ya benar. Benang sari. Jawabannya adalah C. Kayak gini aja ya Pak Arifin ngeditnya. Nah, yang berikutnya. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda. Tetapi masih satu jenis. Dinamakan
Penyerbukan apa? Tanamannya berbeda tapi masih satu jenis. Silang apa bukan sih, Pak? Kalau nggak salah tadi silang. Silang. Kalau tanamannya berbeda tapi jenisnya masih sama itu silang. Oke, yang berikutnya. Berikut adalah tumbuhan yang berkembang biak secara tunas. Nah, A, B, C, D pilih yang mana? B. Apa? B. B. Pisang dan bambu. Ya, benar. Kalau mangga itu dengan biji. Ya. Berikutnya. Jamur, tumbuhan paku, dan lumut adalah contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Spora. Spora. Ya. Spora. Ya. Langsung ditulis ya kuncinya. Nomor 5. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nah, ingat tadi umbi lapis. Jawabannya A atau B atau C atau D? A. A. Nomor 5 A. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Bawang-bawangan itu menggunakan umbi lapis. Nomor 6. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut Merunduk. merunduk ya. Ditimbun ke dalam tanah tadi. Contohnya adalah stroberi, arbei tadi. Merunduk A. Nomor 6 A. Penyerbukan di mana putih dibuai oleh serbuk sari yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas disebut penyerbukan. Nah, jenisnya sudah berbeda ini. Apa kira-kira? D. Bastar. Bastar. Pintar. Ya, penyerbukannya sudah berbeda jenisnya. Nomor 8. Alat kelamin betina pada tumbuhan disebut apa ya, anak-anak? Putih. Sudah sekali. Nomor 8 adalah C. Nomor 9. Di bawah ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu yang buatan ya. Apa kira-kira? B. Okulasi. Okulasi. Okulasi tadi menempel. Yang berikutnya, tanaman mangga dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara, kalau vegetatif buatan ya, dengan bantuan manusia, kira-kira A atau B atau C atau D? A. Mencangkok. Mencangkok. Ya, benar sekali. Kalau merunduk itu jelas tidak bisa, tunas juga tidak, penyerbukan biji itu kalau generatif, bukan vegetatif. Kemudian di bawah ini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kalau sekarang alami. Kira-kira yang mana? A, B, C, D? Rizoma. Rizoma. Pintar sekali. 11A. Nomor 12. Tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, kira-kira yang mana? Akar tinggal. A. Temulawak. Ya, temulawak. Kalau kentang tadi apa? Kalau kentang apa? Yang bisa jelaskan? Ya, masuk ke soal 13 saja. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Batang ya ini. Apa? A, B, C, D. A.
Yang benar adalah B. B. Kentang. Kentang. Singkong itu adalah umbi akar. Singkong itu adalah umbi akar. Kalau kentang itu umbi batang. Kemudian nomor 14. Tumbuhan di bawah ini yang tidak bisa dicangkok. Yang nggak bisa dicangkok. A, B, C, D. Jagung. Jagung ya. Jagung. Oke, karena tidak berkayu atau berkambium. Nomor 15. Semanggi berkembang biak dengan Geragi. geragi. Oke. Nomor 16. 15 tadi A ya jawabannya geragi. Nomor 16. Pernyataan yang salah. Yang salah ya ini. Tentang perkembangbiakan tumbuhan adalah A, B, C, D. Yang A. salah. Ya, yang benar adalah A. Karena suplir berkembang biak dengan apa, anak-anak? Ada yang tahu? Suplir. Suplir berkembang biak dengan? Ada yang tahu? Suplir berkembang biak dengan apa? Suplir. Dengan spora. Dengan spora ya, kayak tumbuhan paku itu. Lumut juga spora. Nomor 17. Tanaman pada gambar di bawah ini ya maksudnya berkembang biak menggunakan apa ya ini? Nah, bisa lihat di ujung-ujungnya ada apa ini? Tunas adventif. Ya, nah, tujuan cocor bebek dengan tunas adventif tadi. Nomor 18. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menempelkan kulit yang bertunas pada batang pohon induk disebut ditempel. Teknik penempel tadi apa? Tempel tadi. Populasi. Hah? Populasi. C atau D? C. D. Ya, okulasi. Benar sekali. Nomor 19. Di bawah ini merupakan keuntungan perkembangbiakan secara vegetatif. Kecuali. Keuntungan tapi kecuali. Yang mana? A, B, C, D? Tidak tahan terhadap hama. Ya, tidak tahan terhadap hama. Ini adalah salah. Kalau jawabannya ini maksudnya. Karena dengan cara vegetatif itu tidak perlu menunggu pohon itu berbuah. Kita sudah bisa langsung melakukan perkembangbiakan. Terus cepat berbuah dan memberi hasil. Sifatnya sama dengan intinya. Nah, cepat berbuah. Terus sifatnya juga sama. Itu adalah keuntungan-keuntungan. Yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara apa? Yang digabungkan tadi, dipotong, terus dari tumbuhan berikutnya Menyambung, Pak. menyambung. Atau enten tadi ya, menyambung atau enten. Baik, pembahasan dari Pak Arifin mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tadi ada generatif, terus ada vegetatif, terus juga Oke, anak-anak. Kita
tadi penjelasan dari Pak Arifin mengenai perkembangbiakan tumbuhan, ada generatif, terus ada vegetatif. Nah, vegetatif juga dibagi dua, vegetatif alami dan buatan. Berbagai macam. Jenisnya tadi sudah Pak Arifin jelaskan, nanti silakan dipelajari lagi. Kalau masih kurang paham, bisa tanya ke Bapak Ibu atau lihat video ulangan ini nanti insya Allah akan kami bagikan ke grup besar, link YouTube-nya. Terus juga tadi sudah mengerjakan soal-soal. Nanti silakan jawaban dari kalian tetap difoto, dikirim ke Bapak Ibu guru wali kelas. Oke. Karena waktunya sudah mepet, saya kembalikan lagi ke Bu Sari aja ya. Oke, dari Pak Arifin cukup sekian. Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arifin untuk pembahasan soal dan pembahasan materi kita pada pagi jelang siang ini ya. Oke, sudah dibahas bersama. Silahkan segera dituliskan lalu dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya tugasnya hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya untuk siswa semuanya, Aqsa Haramain yang telah bergabung. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sholat 5 waktunya jangan lupa. Oke, lalu untuk HP ya, jangan terlalu banyak main HP, main game di rumah. Oke ya. Mungkin itu dulu dari Bu Sari dan Pak Arifin bersama guru mapel yang lainnya. Banyak salah, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, Waalaikumsalam. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing ya.